Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrismu SPD, salah satu tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Kebon Tebu. Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara, pada kali ini saya telah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata topik 1, yaitu menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Mari Bapak Ibu kita ikuti penjelasan selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat, setelah mengikuti kegiatan pelatihan mandiri ini, di topik pertama diharapkan kita memiliki pengetahuan tentang pemahaman, gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua, kita diharapkan memiliki pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, kita mampu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Baik Bapak Ibu, di dalam pelatihan di topik pertama ini, ada 5 modul Merdeka Belajar. Yang pertama, bagaimana menggali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian ada modul yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana mendidik dan mengajar. Dan modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian di modul yang keempat, kita akan mempelajari bagaimana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti peserta didik kita. Dan di modul yang kelima, yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu, ada 5 modul yang dibahas pada topik pertama tentang Merdeka Belajar. Mari kita perhatikan satu persatu. Mari Bapak Ibu, di modul pertama ini bagaimana kita mengenali diri kita dan bagaimana kita memahami diri sebagai pendidik. Bapak Ibu, yang pertama mari kita memahami dan menghayati diri kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kemudian kita mampu menyelaraskan peran kita sebagai tenaga pendidik harus relevan dengan konteks murid kita dan perkembangan zaman. Kemudian poin ketiga, kita harus bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, dan kita harus selalu memotivasi peserta didik kita agar mereka senang untuk belajar. Mereka bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan terhadap peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan modul yang kedua. Pada modul 2, kita akan mempelajari bagaimana mendidik dan mengajar. Dan perlu kita ketahui bahwa dahulu sistem pengajaran zaman kolonial itu melakukan bahwa yang pertama misalnya menghukum siswa atau peserta didik kita di depan kelas ketika mereka tidak mengerjakan tugas. Kemudian melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Kemudian peserta didik duduk rapih, hening, menghadap ke depan kelas, mengikuti pembelajaran. Nah, keadaan demikian merupakan sistem pengajaran zaman kolonial. Kemudian yang berikutnya, guru menghukum dengan memukul karena tidak mengerjakan tugas.
ya. Kemudian pada saat memberikan tugas, kita senantiasa menyeragamkan pemberian tugas kepada peserta didik kita. Bapak Ibu, sistem pengajaran demikian itu merupakan contoh-contoh eh, cara pengajaran pada zaman kolonial. Maka kita sebagai guru harus memahami bagaimana cara mendidik dan mengajar. Mari kita lihat bersama Bapak Ibu bagaimana melalui modul 3 ini kita akan mengetahui bagaimana cara kita mendampingi peserta didik kita secara utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus memahami bagaimana kodrat keadaan peserta didik kita. Kita harus memahami kodrat alam yang dimiliki, ya. Kemudian juga kita harus memahami bagaimana kodrat zaman. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Jadi kita betul-betul memperhatikan bagaimana kodrat atau potensi yang ada pada peserta didik kita. Dan di sini kita akan mendapatkan jawaban bagaimana mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, yaitu dengan menerapkan azas trikon, yaitu yang pertama continue, kemudian konvergen, dan konsentris. Nah, continue berarti bahwa kita harus memberikan pendidikan kepada peserta didik kita secara terus-menerus, secara kontinu. Kemudian konvergen, kita harus mendampingi peserta didik kita untuk melakukan pengembangan pembelajaran dengan mengambil berbagai sumber, baik sumber dari luar. Kita melihat bagaimana pendidikan walaupun di luar negeri. Bagaimana pendidikan di luar negeri, kita ambil praktik baiknya dan kita laksanakan bagaimana mendampingi murid kita secara utuh dan menyeluruh. Kemudian azas yang ketiga yaitu konsentris. Kita harus tetap mengingat bagaimana pengembangan diri dengan memperhatikan kemampuan diri kita sendiri. Baik, kita lanjutkan di modul yang berikutnya. Kita sebagai guru hebat yang merdeka belajar, kita harus mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti peserta didik kita. Di antaranya yang pertama, melatih keberanian berpendapat. Peserta didik kita harus kita latih untuk berani berpendapat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengasah perasaan dan perilaku peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, kita harus memunculkan kehendak. Bagaimana kita mengolah karsa yang ada pada peserta didik kita. Kemudian, pendidikan harus mempengaruhi intelligible dan bagian biologis peserta didik kita. Bapak Ibu guru hebat, di modul kelima kita akan memahami bagaimana pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan peserta didik kita. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Kemudian, setiap peserta didik kita harus memahami bahwa peserta didik kita memiliki potensi yang berbeda-beda. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda, tidak semuanya sama. Kemudian kita harus memahami bahwa pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, keadaan, dan potensi peserta didik. Kita harus melihat kodrat keadaan peserta didik kita.
dan kita harus memahami potensi yang ada pada peserta didik. Berikut ini ada beberapa dokumentasi aksi nyata yang telah saya lakukan di lingkungan sekolah tempat saya bertugas, yaitu di SMK Negeri 1 Kebun Tebu, Provinsi Lampung. Mari Bapak Ibu kita menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Ini menggambarkan diri saya sebagai tenaga pendidik bersama dengan peserta didik saya. Bagaimana saya melakukan pembelajaran dengan membimbing siswa dengan bergotong royong, berkolaborasi antara guru dengan siswa dalam menyelesaikan proyek pembelajaran. Di sini saya berusaha menyesuaikan kodrat, kekuatan, dan potensi yang ada pada peserta didik. Lalu di sini saya mendokumentasikan bahwa saya telah melakukan pendampingan peserta didik secara utuh dan menyeluruh. Di sini peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dengan penuh rasa senang, bersemangat. Mereka mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya bersama secara berkelompok. Mereka antusias, semangat, dan merasa senang mengikuti pembelajaran. Saya melakukan penyampaian materi pembelajaran, kemudian saya mendidik dan berusaha membimbing peserta didik saya agar terjadi pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kodrat peserta didik kita dan bagaimana kita mengikuti potensi-potensi yang ada pada peserta didik kita. Dan ini merupakan dokumentasi saya bersama peserta didik. Saya berharap peserta didik yang saya bimbing mereka mampu memiliki budi pekerti yang baik. Mereka merasakan keselamatan dan mereka merasakan kebahagiaan, baik ketika kegiatan pembelajaran dan mereka dalam meniti masa depan mereka merasakan keselamatan dan kebahagiaan. Sukses anandaku semua, putra-putri terbaik bangsa. Bapak Ibu guru hebat, saya mengharapkan umpan balik atas tugas yang sudah saya kerjakan ini. Apabila masih ada kekurangan, maka saya mohon saran dan kritiknya. Bapak Ibu, silakan tuliskan di kolom komentar umpan balik atas tugas yang sudah saya kerjakan ini. Terima kasih. Semoga video ini membantu menanamkan pemahaman tentang merdeka belajar. Pada seluruh Bapak Ibu merupakan guru-guru hebat se-Nusantara. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.